0101140023 kelas D semester 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Jangan lupa menyaksikan. Materi yang akan dibahas yaitu hambatan fisik dan motorik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian hambatan fisik dan motorik. Gangguan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menyerta pada alat gerak. Contohnya seperti tulang, sendi, dan otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mengalami gangguan gerakan karena kelayuan pada otak. Hambatan fisik motorik atau tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Kata tuna yang artinya kurang atau rusak atau cacat, dan daksa yang artinya tubuh, sehingga tunadaksa merupakan sebutan untuk anak yang mengalami kerusakan atau cacat pada anggota tubuh. Nah, kita masuk dalam ciri-ciri anak dengan hambatan fisik dan motorik. Karakteristik anak dengan hambatan fisik dan motorik tunadaksa terutama terlihat pada dari kondisi fisiknya yang berbeda dengan anak normal. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah motorik. Anak tunadaksa antara tipe yang satu ini yang lain menunjukkan gejala yang berbeda. Ada anak yang mengalami gangguan motoriknya berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Ciri-ciri yang kedua adalah akademik. Anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal dan dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada otak, tingkat kecerdasannya bervariasi, mulai dari tingkat idiot sampai dengan gifted. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah sosial emosional. Kehadiran anak yang tidak diterima oleh masyarakat terhadap anak tunadaksa dapat mempengaruhi pembentukan pribadi anak sehingga anak merasa mudah tersinggung, suka menyendiri, dan kurang dapat menyesuaikan diri dan bergaul dengan lingkungan, bahkan sampai pada tingkat frustasi. Ciri-ciri yang keempat adalah fisik kesehatan. Anak tunadaksa dengan gangguan otak biasanya selain mengalami cacat tubuh juga mengalami gangguan lain, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Nah, yang kita masuk yang berikut adalah klasifikasi jenis anak dengan hambatan fisik dan motorik. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan pada sistem serebral. Nah, klasifikasi anak dengan tunadaksa pada sistem serebral didasarkan pada kelahiran yang terletak di dalam sistem syaraf pusat atau otot dan sumsum tulang belakang. Hal ini disebabkan otak dan sumsum tulang belakangnya merupakan pusat segala aktivitas manusia. Nah, yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, klasifikasi anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka, letak penyebab kelainan tubuhnya mengalami kelainan yaitu kaki, tangan, dan sendi serta tulang belakang. Nah, jenis-jenis kelainan pada sistem otot dan rangka yaitu pertama polimelitis, kedua musculus dysploid, dan ketiga spina bifida. Nah, yang berikut kita masuk dalam faktor-faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, faktor yang pertama adalah sebelum lahir atau fase prenatal. Kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan yang disebabkan oleh yang pertama infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibunya masih mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Dan yang kedua adalah kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusat tertekan sehingga merusak pembentukan saraf-saraf di dalam otak. Dan yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat adalah ibunya sedang mengandung mengalami trauma yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat.
Misalnya, ibu jatuh dan perutnya terbentur dengan cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi, maka dapat merusak sistem saraf pusat. Nah, yang kedua adalah saat kelahiran, fase natal. Nah, hal-hal yang menimbulkan kerusakan otak bayi saat bayi dilahirkan antara lain contohnya proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggangnya yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Yang kedua, pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf otak pada bayi. Yang ketiga adalah pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Nah, ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur maupun fungsinya. Yang ketiga adalah setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Nah, yang pertama, fase setelah kelahiran adalah masa di mana bayi mulai dilahirkan sampai masa perkembangan otaknya dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir adalah yang pertama, kecelakaan atau trauma dan amputasi. Yang kedua adalah infeksi penyakit yang menyerang otak. Nah, kita masuk dalam layanan bimbingan dan metode belajar untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, sistem layanan pada pendidikan bagi anak tunadaksa bervariasi tergantung derajat keturunannya. Sistem layanan tunadaksa dilakukan di luar sekolah, biasanya di sekolah reguler atau umum, bahkan sampai pendidikan di rumah sakit yang tidak memiliki makna edukasi sama sekali. Nah, yang pertama adalah sekolah untuk tunadaksa. Pendidikan tunadaksa secara umum dibagi lagi yaitu sekolah luar biasa atau SLB. Merupakan SLB yang dikhususkan untuk menyandang tunadaksa. Pelayanan di unit tunadaksa ringan atau SLBD diperlukan bagi anak tunadaksa yang dapat mempunyai masalah serta retardasi mental, yaitu anak tunadaksa mempunyai intelektual rata-rata bahkan di atas rata-rata intelektual anak normal. Nah, yang kedua adalah SDLB. Anak tunadaksa dapat disekolahkan di SDLB. SDLB merupakan sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan yaitu tunarungu, tunanetra, tunagrahita, serta tunadaksa. Yang ketiga adalah guru kunjung. Nah, layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK, guru kunjung dilakukan sebagai alternatif bagi siswa yang jauh dari SLB atau sekolah inklusi. Dan yang keempat adalah sekolah terpadu atau inklusi. Nah, sekolah reguler ini yang menggabungkan anak tunadaksa dengan anak normal dalam satu sekolah. Yang kedua adalah fasilitas pendidikan untuk anak tunadaksa. Nah, fasilitas pendidikan yang dirancang untuk anak tunadaksa hendaknya memenuhi 3 kemudahan, yaitu mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyelesaian. Nah, fasilitas pendukung pendidikan berkaitan dengan diri anak yaitu yang pertama brace. Brace adalah alat bantu gerak yang digunakan untuk menyangga beban yang tertumpu pada otot atau tulang. Brace dapat dilakukan di kaki, punggung, atau leher. Nah, yang kedua adalah crook. Crook adalah alat penyangga tubuh yang ditumpukan pada tangan atau ketiak yang menyangga beban tubuh. Dan yang ketiga ada splint. Splint merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan anggota tubuh pada posisi yang benar-benar agar anggota tubuhnya yang sakit tidak salah bentuk. Dan yang keempat adalah kursi roda. Kursi roda digunakan sebagai alat mobilitas seseorang untuk berpindah tempat dengan dan tanpa bantuan orang lain.